Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari analisis biostratigrafi. Next. Kelompok 15 beranggotakan ada Cikitita, ada Septian Agung, ada Adeline, ada saya sendiri, Raju Fatah Rohman. Next. Outline presentasi kami kali ini yaitu ada pendahuluan, geologi regional, pembahasan, dan penutup. Next. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Adeline. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Mikropaleontologi adalah cabang dari ilmu paleontologi yang belajar fosil organisme berukuran mikro. Foraminifera salah satu jenis fosil yang melimpah menjadi fokus penelitian karena kemampuannya dalam membentuk cangkang gampingan yang unik dan kompleks. Pengetahuan tentang foraminifera baik plantonik maupun bentonik penting dalam menentukan paleon environment. Foraminifera bentonik besar khususnya memerlukan preparasi khusus karena ukurannya yang besar dan struktur internal yang kompleks. Dalam penelitian ini, berbagai metode preparasi sampel digunakan untuk foraminifera plantonik, bentonik, dan bentonik besar. Setiap metode memiliki teknik yang spesifik untuk memastikan keakuratan penelitian. Proses pengambilan sampel mulai dari pengumpulan batuan sedimen hingga identifikasi di laboratorium, memerlukan hati-hati agar data tidak rusak atau hilang. Metode preparasi sampel melibatkan pencucian, pengeringan, penyaringan, dan observasi di bawah mikroskop. Pemahaman yang mendalam tentang metode ini sangat penting untuk menginterpretasikan data geologis dan lingkungan dengan akurat. Yang kedua adalah tujuan. Ada 3 tujuan, yaitu pertama menentukan distribusi fosil foraminifera pada daerah penelitian di Sungai Cipamingkis. Kedua, mengetahui usia relatif pengendapan daerah penelitian di Sungai Cipamingkis dengan menggunakan analisis foraminifera plantonik dan foraminifera besar. Ketiga, mengetahui lingkungan pengendapan daerah penelitian di Sungai Cipamingkis dengan menggunakan analisis foraminifera bentonik. Jadi, lokasi penelitian sampel itu ada dua, yaitu STA1 dan STA2. Lokasi penelitian tersebut berada pada Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, di Jawa Barat. Secara geografis, daerah lokasi penelitian ini terletak pada koordinat 48 M 072 10 529 UTM 927 848. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geologi regional. Jadi pada lokasi penelitian ini, geologi regional adalah terletak di cekungan Bogor yang termasuk dalam formasi Cibalukan. Jadi formasi Cibalukan ini, proses sedimentasi itu berawal dari kala Miosen awal. Kemudian dibagi pada kala Miosen tengah, itu tidak terjadi peristiwa geologi yang mempengaruhi proses pengendapan. Dan yang terakhir, pada akhir Miosen tengah yang terjadi perubahan fasies pada formasi Cibalukan ini menjadi laut dalam. Selanjutnya, ini adalah gambar kedua yang merupakan cekungan Bogor. Selanjutnya, cekungan Bogor ini termasuk dalam formasi Cibalukan yang mulai terjadi proses sedimentasi pada kala Miosen awal. Pada Miosen awal ini, formasi Cibalukan ini pertama kali mulai terbentuk. Kemudian pada kala Miosen tengah tidak terjadi peristiwa geologi apapun yang mempengaruhi proses pengendapan, sehingga proses pengendapan masih terus berlanjut pada kala Miosen tengah ini. Dan yang terakhir, pada kala Miosen tengah itu terjadi perubahan fasies dari formasi Cibalukan menjadi laut dalam. Nah, pada gambar 3 ini ada gambar yang mengilustrasikan tentang pengendapan pada cekungan Bogor. Selanjutnya, formasi Cibalukan pada bagian bawah dimulai dari serpihan karbonan berwarna coklat keabu-abuan dengan sisipan lapisan batu bara. Di lapisan ini juga terdapat keterdapatan pasir dan lapisan konglomerat. Poin yang kedua adalah formasi Cibalukan bagian tengah terdiri dari gamping dan sisipan serpih dan pasir tipis yang mengandung mineral glaukonit. Dan formasi Cibalukan bagian atas terdiri dari pasir gampingan berseling-seling dengan napal di bagian bawah dan berubah ke atas menjadi lempung
Lanau yang banyak mengandung fragmen moluska dan bagian teratas dari formasi ini terdiri dari napal berselingan dengan batu gamping yang terkandung dolomitan. Nah, selanjutnya, geologi regional ini dapat kita lihat pada gambar 4. Gambar 4 ini menjelaskan tentang stereotype FM Cibalukan dan Parigi oleh Majojo tahun 2003. Untuk selanjutnya adalah struktur yang mempengaruhi dari formasi Cibalukan ini. Pada formasi Cibalukan ini terdapat sesar berupa sesar naik pangiripan. Nah, sesar naik ini dapat terlihat pada gambar di sebelah kiri, gambar 5, itu struktur geologi Blok Karawang Selatan. Jadi, pada bagian ini adalah sesar naik yang merupakan sesar naik pangiripan. Selanjutnya, pada formasi Cibalukan ini terdapat sesar geser berupa sesar naik Cihoe yang arah pergerakannya ke utara. Untuk sesar itu adalah sesar yang ini. Selanjutnya, antiklin Cicauh merupakan lipatan yang paling utara, dan sinklin Cariu yang merupakan sinklin terbesar di blok ini dan memanjang dengan arah barat-timur. Nah, untuk gambar ke-6 ini adalah penampang geologi dari blok Karawang Selatan. Berikutnya adalah kolom stratigrafi dan tabel distribusi foraminifera yang telah kelompok kami analisa. Nah, di sebelah paling kanan ini atau lapisan yang paling tua itu awalnya adalah terdapat satuan batu paling tuanya adalah batu gamping. Kemudian berubah secara tegas pada tabel stratigrafi yang di tengah itu berubah menjadi batuan lempung. Kemudian pada lapisan yang paling muda yang tabel sebelah kiri ini berubah kembali menjadi batuan gamping. Dan pada tabel stratigrafi ini ditemukan fosil foraminifera bentonik, plantonik, dan juga foraminifera besar. Next. Nah, berikut tabel 3.1.1 yaitu foraminifera bentonik. Dari 4 sampel yang telah kami preparasi, kami mendapatkan 15 fosil spesies foraminifera bentonik. Dengan kelimpahan pada spesies Cibisidoides prameumundulus memiliki kelimpahan 2, sedangkan 14 lainnya itu hanya terdapat 1. Berikutnya adalah tabel foraminifera plantonik, di mana dari 4 sampel yang kami preparasi, kami mendapatkan 10 spesies foraminifera plantonik dengan kisaran umur dari Miosen awal hingga Pliosen awal. Next. Yang berikutnya adalah foraminifera besar. Pada 4 sampel yang telah kami preparasi ini, kami mendapatkan 6 spesies yang ada di foraminifera besar dengan zona batrimetri antara neritik hingga basial. Kemudian kisaran umurnya itu berasal dari Miosen awal hingga Neogen akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian berdasarkan dari persebaran foraminifera bentonik. Nah, kalau kita lihat dari tabel 3.2.1 tentang tabel batrimetri foraminifera bentonik, maka kita akan melihat irisan atau persebaran terbanyak. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa foraminifera bentonik ini batimetrinya yang dominan adalah dari middle neritic sampai ke lower batial. Next-nya, untuk interpretasi umur dan lingkungan pengendapan menggunakan foraminifera planktonik dapat dilihat dari tabel batimetri foraminifera planktonik, yaitu tabel 3.2.2, di mana kita bisa melihat bahwa kisaran umur yang paling dominan dari persebaran spesies ini adalah di early Miocene atau di Miocene awal. Untuk interpretasi umur dan lingkungan pengendapan dari foraminifera planktonik, kita dapat lihat dari tabel 3.2.3 tentang tabel batimetri foraminifera besar yang memiliki persebaran bahwa batimetrinya ada di inner neritic sampai di outer neritic.
Oke, selanjutnya interpretasi lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan atau paleobatimetri pada lokasi penelitian dapat diinterpretasikan berdasarkan keberadaan fosil foraminifera bentonik dan foraminifera besar. Interpretasi ini didasarkan pada kelimpahan jenis spesies-spesies pada wilayah tertentu. Berdasarkan pada data tabel 3.2.1 disediakan zona batimetri, di mana keempat STA ini memiliki persebaran foraminifera bentonik yang berbeda. STA 2.1 paleobatimetrinya neritik hingga abyssal zone. STA 1.2 paleobatimetrinya neritik hingga upper batial. STA 1.1 paleobatimetrinya middle neritik, lower batial hingga abyssal zone. STA 2.2 paleobatimetrinya middle neritik hingga abyssal zone. Next. Interpretasi umur. Interpretasi umur dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis dari fosil foraminifera plantonik dan foraminifera besar. Pada tabel 3.2.2 tersedia informasi perkiraan umur dari tiap STA. STA 2.1 memiliki perkiraan umur Miosen awal, STA 1.2 Miosen awal hingga Miosen tengah. STA 1.1 memiliki perkiraan umur Miosen awal hingga Miosen tengah, dan STA 2.2 memiliki perkiraan umur adalah Miosen akhir. Berdasarkan tabel 3.2.3 yang menyediakan persebaran foraminifera besar dan umurnya dari Miosen awal hingga Eosen. Next. Sejarah pengendapan lokasi penelitian. Interpretasi lokasi pengendapan pada zona neritik hingga abatial dapat disimpulkan dari penemuan fosil foraminifera bentonik dan foraminifera besar, menunjukkan lingkungan hidup di daerah tersebut. Penggunaan foraminifera bentonik dan foraminifera besar untuk interpretasi umur menunjukkan pengendapan pada umur Miosen awal hingga Miosen tengah. Awalnya, lingkungan pengendapan laut dengan batu gamping sebagai lapisan tertua mengalami pendalaman menjadi batu lempung karbonatan yang lebih muda, kemungkinan akibat aktivitas tektonik, kenaikan permukaan air laut atau subsiden. Perubahan daerah pengendapan kembali dangkal dengan batu gamping sebagai satuan termuda, dipicu oleh penurunan muka air laut atau aktivitas tektonik seperti pengangkatan. Next. Kesimpulan. Yang pertama ada pendistribusian fosil foraminifera dapat dilihat pada tabel 3.2.1, 3.2.2, dan 3.2.3. Yang kedua ada usia relatif pengendapan daerah penelitian ini berada pada kisaran umur Miosen awal hingga Miosen tengah. Yang ketiga, lingkungan pengendapan daerah penelitian adalah zona neritik hingga batial. Next. Kemudian saran. Yang pertama, memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai cekungan Sungai Cipamingkis beserta formasinya, termasuk karakteristik geologisnya dan hubungannya dengan wilayah sekitarnya. Yang kedua, memaparkan informasi lebih lanjut tentang signifikansi temuan fosil foraminifera yang ditemukan. Yang ketiga, memperbanyak konsultasi bimbingan dan dari dosen atau asisten praktikum untuk memastikan makalah ini sesuai dengan standar akademik yang diharapkan. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.